warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Fitriawati dengan NIM 858868846 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini UPJJ UT Malang. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas tutorial ketiga mata kuliah Filsafat Ilmu, membahas tentang isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital menurut Ki Hajar Dewantara. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara membangun pendidikan yang humoris dan berkarakter. Pendidikan pada hakikatnya bukan sekedar proses transfer pengetahuan, melainkan upaya sadar untuk membentuk manusia yang utuh, berpengetahuan, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah arus perkembangan teknologi yang sangat cepat, pendidikan nasional menghadapi berbagai isu kontemporer yang kompleks, mulai dari transformasi metode pembelajaran, ketimpangan akses teknologi, hingga tantangan etika dalam penggunaan informasi. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, proses pendidikan kehilangan arah dan tujuan. Pilar pendidikan juga adalah fondasi utama untuk membentuk karakter dan kecerdasan. Seperti tiang pada bangunan yang menjaga bangunan tetap kokoh, pilar pendidikan berfungsi sebagai unsur pokok yang memastikan proses pendidikan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Makna dalam pilar dalam pendidikan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Berfungsi sebagai penguat sistem pendidikan agar dapat tetap stabil dan berkembang. Menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Mendukung tercapainya tujuan pendidikan seperti pengembangan pengetahuan, keterampilan karakter, dan nilai-nilai peserta didik. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Maksudnya, seorang pemimpin pendidikan atau guru menjadi contoh atau panutan yang baik bagi peserta didiknya. Kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Artinya, sebagai seorang guru tidak hanya mengajar tetapi mendampingi dan memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tutwuri handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Sebagai guru, memberikan kepercayaan dan dukungan moral agar siswa lebih mandiri dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan dalam era digital. Analisis relevansi pada era digital. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk di dalamnya mencakup berbagai aspek perkembangan seperti nilai moral agama, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Adapun tantangan dan penerapannya. Yang pertama, tantangan dalam pembelajaran daring. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang memerdekakan dan berpusat pada peserta didik. Namun, ada beberapa kendala, yaitu interaksi guru dan murid terbatas. Yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki akses internet dan perangkat belajar yang memadai. Yang ketiga, motivasi belajar anak didik dapat menurun karena kurangnya pendampingan. Tantangan yang kedua yaitu tantangan literasi digital. Guru PAUD dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi digital agar mampu merancang pembelajaran yang kreatif, menarik, dan sesuai dengan karakter anak. Era digital menuntut peserta didik memiliki kemampuan menggunakan teknologi secara bijak,
Tetapi banyak anak didik yang belum mampu memilah informasi yang benar dan hoax. Risiko kecanduan gawai dan media sosial, kurangnya pemahaman tentang etika berkomunikasi di dunia digital. Yang ketiga, tantangan pembentukan karakter peserta didik. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter dan budi pekerti. Di antaranya adalah pengaruh konten negatif dari internet dapat mempengaruhi anak mental dan perilaku anak. Yang kedua, menurunnya interaksi sosial secara langsung yang penting untuk stimulasi perkembangan anak. Sulit menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun ketika pembelajaran daring dilaksanakan. Pengawasan orang tua ketika pembelajaran daring tidak selalu optimal. Yang keempat, tantangan peran guru. Prinsip Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan Tutwuri Handayani menuntut guru menjadi tauladan, penggerak dan pemberi dorongan antara lain, yaitu guru harus terus meningkatkan kompetensi digitalisasi. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang menarik, bermakna dengan teknologi. Guru harus mampu menjadi teladan dalam menggunakan teknologi dengan secara bijak. Guru dituntut menjalin kolaborasi antara orang tua dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak didiknya. Kesimpulannya, tantangan dan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital terletak pada bagaimana teknologi digunakan tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, karakter, dan kemerdekaan. Belajar, guru, orang tua, dan sekolah perlu bekerja sama agar teknologi menjadi alat yang mendukung tujuan pendidikan, bukan menggantikannya. 4. Refleksi terhadap pendidikan nasional. Pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjadi landasan yang kuat untuk menjawab tantangan pendidikan pada saat ini. Pendidikan nasional tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan di era digital. Dalam konteks pendidikan, pilar tersebut membantu menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan pengembangan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir, dan keterampilan sosial anak. Melalui penerapan pendidikan yang holistik, anak tidak hanya siap menghadapi perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan kemampuan beradaptasi dengan baik. Oleh karena itu, penguatan pilar pendidikan nasional sejak usia dini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk generasi yang cerdas, berkarakter untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu menghadapi perubahan zaman secara bijak. Sejatinya, menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa, mencerdaskan anak didik putra-putri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.